Bernama Lee Yong-hak, adalah seorang pria yang terjerat kasus pembunuhan sadis terhadap seorang siswi yang adalah teman dari putrinya sendiri. Lee lahir pada Juli tahun 1982 di Yongju, Gyeongsang-namdo, daerah selatan Korea Selatan. Kemudian ia bertempat tinggal di Uijeongbu, sebuah kota di Gyeonggi, Provinsi Korea Selatan. Keluarga Lee awalnya terkenal karena cerita mengharukan perjuangan seorang ayah yang berusaha berjuang untuk kesembuhan putrinya yang bernama Ayun Lee, yang menderita sindrom gigantiform sementoma. Gigantiform sementoma adalah sejenis tumor gigi yang sangat jarang ditemui. Bahkan sampai tahun 2004 hanya tercatat 10 kasus sejenis di seluruh dunia. Dengan kondisi seperti ini, area seputar gigi akan membengkak dan menyebabkan kesulitan untuk makan, minum, bahkan bernafas. Dalam video yang ditayangkan di salah satu televisi di Korea, Lee yang saat itu berusia 23 tahun menjelaskan bagaimana sulitnya dia untuk bertahan hidup dengan kondisi anaknya yang seperti ini. Lee dan istrinya terlihat sangat tulus menceritakan kesulitan hidup mereka saat bahkan tidak ada yang mau berteman dengan anak mereka karena kondisi tersebut. Mr. Lee juga menceritakan bahwa kondisi anaknya tersebut adalah turunan dari dirinya. Ia mengaku bahwa sebelum berusia 14 tahun, ia mengalami banyak operasi karena tumor yang hampir sama yang dimiliki oleh putrinya. Ia juga bercerita bahwa karena tumor yang dideritanya, ia juga mengalami beberapa kondisi lain seperti epilepsi dan skizofrenia. Wacana dalam siaran televisi tersebut tentunya ingin membantu siapapun yang membutuhkan untuk mendapatkan donasi. Dan tentu saja hal itu membuat keluarga Lee mendapatkan bantuan donasi yang bernilai kurang lebih $1 juta. Tentu saja uang itu sangat membantu kesejahteraan hidup mereka. Keluarga Lee mulai mempunyai bisnis toko ayam, anak Mr. Lee juga mendapatkan bantuan medis dengan layak, dan juga mereka dapat mempunyai sebuah rumah tinggal yang nyaman. Mr. Lee juga sempat menulis buku tentang putrinya yang berjudul A Happy Molar Daddy. Molar adalah kondisi langka yang membuat daerah di sekitar mulut dan gigi menjadi tidak normal. Di dalamnya ia menyebutkan bahwa ia berharap ketika dilahirkan kembali ia akan tetap menjadi ayah untuk Ayun lagi. Setelah beberapa tahun berlalu, pada 5 September 2017, media mendapati kabar bahwa istri Lee yang bernama Cho Mi-san meninggal dunia. Namun ada beberapa hal yang janggal yang terlihat atas kasus meninggalnya istri Mr. Lee. Istri Lee meninggal diduga akibat Sebelum meninggal, istri Lee juga menuliskan dalam suratnya bahwa ia selama ini mendapatkan dari seseorang. Namun istri Mr. Lee tidak menyebutkan nama pelakunya. Polisi meragukan apakah ini memang tindakan dari istri Mr. Lee sendiri, mengingat surat yang dia tinggalkan sebelum meninggal diketik menggunakan komputer. Polisi juga menemukan DNA dari ayah Mr. Lee saat melakukan otopsi jenazah istri Mr. Lee. Awalnya ayah Mr. Lee mengaku bahwa dia tidak pernah melakukan itu. Namun setelah polisi memberi barang bukti DNA-nya, dia mengatakan bahwa ia dan menantunya berhubungan atas dasar suka sama suka. Hal ini terlihat cukup aneh, mengingat untuk apa istri Mr. Lee melakukannya dengan orang lain, sedangkan ia masih mempunyai suami. Hal yang juga ganjal adalah kenapa istri Mr. Lee tidak melapor atas kejadian tersebut. Namun saat didalami masa lalu dari istri Mr. Lee, polisi menemukan beberapa fakta. Choi Mi-sun adalah seorang pelarian saat berumur 14 tahun. Ia kabur dari keluarganya karena kekerasan yang ia alami di keluarganya. Kemudian pada saat pelariannya itulah, ia bertemu dan menjalin hubungan dengan Mr. Lee. Hal ini menjelaskan kenapa Cho Mi-sun tidak melapor. Polisi juga menemukan adanya video yang dilakukan oleh Cho Mi-sun di mana ia harus melakukan sesuatu yang membuat dia sangat tidak nyaman dalam video itu. Dan diketahui Mr. Lee selama ini menjual video tersebut. Sesaat setelah kematian istrinya, publik mulai mencari tahu apa yang Lee lakukan selama ini. Terlihat dalam sosial medianya bahwa Lee selama ini telah berubah. Ia mempunyai banyak tato di seluruh tubuhnya. Sangat berbeda dengan Lee yang 12 tahun yang lalu muncul di televisi. Beberapa publik juga ikut mencari tahu latar belakang Lee. Mengingat kondisi bawaannya dari lahir, kita mungkin berpikir Lee adalah anak yang lemah. Namun diketahui Lee semasa remaja adalah seorang bullying.
Dia sering membuli orang-orang di sekitarnya dengan kata-katanya yang menjatuhkan. Dalam sosial medianya, Lee juga terlihat mencari teman tinggal. Dia menuliskan bahwa ia mencari seseorang teman wanita untuk menjadi figur ibu untuk anaknya, dengan kualifikasi umur 14 tahun sampai 20 tahunan, dan mempunyai atau mau mentato tubuhnya. Dia juga harus berperilaku baik dan lain sebagainya. Banyak spekulasi tentang Lee yang membuat ia dalam sosial medianya mengklarifikasi bahwa ia tidak ada hubungannya dengan kematian istrinya. Ia pun memposting videonya bernyanyi sambil memegang foto sang istri. Kurang lebih 1 bulan setelah kematian istrinya, seorang ibu melapor bahwa anaknya yang berusia 14 tahun tidak pulang ke rumah. Diketahui bahwa anaknya terakhir berkomunikasi dengan anak Mr. Lee, yaitu Ayun. Ibu tersebut juga mengatakan bahwa putrinya dan Ayun adalah teman baik. Mereka teman satu sekolah dan mereka juga teman satu kelas. Ibu tersebut juga menyebutkan bahwa ia sempat menanyakan putrinya kepada Ayun, namun dia mengatakan bahwa dia tidak tahu menau. Ayun juga mengatakan bahwa temannya tersebut kemungkinan bertemu dengan temannya yang lain. Saat melakukan penyelidikan atas laporan seorang ibu tersebut, polisi mulai mencari barang bukti lewat kamera CCTV tempat Ayun tinggal. Polisi menemukan bahwa Ayun dan teman perempuannya terlihat memasuki apartemen Ayun. Namun tidak ada tanda-tanda teman perempuan Ayun tersebut keluar dari gedung apartemen tersebut. Dalam kamera CCTV tersebut juga terlihat bahwa Ayun dan ayahnya, Mr. Lee, terlihat memasukkan sesuatu ke mobil mereka, yang terlihat seperti tas yang sangat besar, dan kemudian terlihat mereka pergi dengan mobil berisikan tas tersebut. Diketahui tas tersebut berisi mayat seorang 14 tahun yang telah dilaporkan menghilang oleh seorang ibu beberapa waktu sebelumnya. Mayat gadis tersebut dibungkus dengan tas besar yang terekam kamera CCTV sedang dibawa oleh Ayun dan ayahnya. Mayat dalam tas tersebut dibuang oleh Ayun dan ayahnya di daerah timur terpencil di kota Yongwol. Polisi menangkap Mr. Lee atas kasus pembunuhan dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Terlihat jelas Ayun adalah tangan kanan ayahnya. Atas kasus ini dalam keterangannya, Ayun mengakui bahwa ialah yang menunjukkan kepada ayahnya foto dari teman-temannya. Dan Lee memilih salah seorang teman Ayun. Ayun dalam grup chatnya menawarkan kepada teman-temannya untuk menyambangi rumahnya pada hari itu. Dan kebetulan gadis pilihan ayahnya inilah yang termakan oleh bujukan Ayun untuk mendatangi rumahnya. Saat di rumahnya, Ayun menyuruh temannya itu untuk meminum obat yang biasanya ayahnya minum. Dan temannya tersebut menuruti Ayun dan meminum obat tersebut yang kemudian diketahui adalah obat tidur dosis tinggi. Tak lama setelah meminum obat tersebut, teman Ayun langsung tertidur dan kemudian Lee memindahkan teman Ayun tersebut ke kamar tidurnya dan mencoba melakukan tindakan pada gadis itu. Namun tak disangka, gadis itu tiba-tiba terbangun dan ketakutan melihat Lee. Gadis itu mengancam akan melaporkan kepada polisi. Disinilah Lee merasa terancam dan kemudian saat polisi menggeledah rumah Lee, polisi menemukan banyak doll. Hal ini menyebabkan kenapa tidak ditemukan DNA Lee pada mayat gadis yang ia bunuh. Kemungkinan karena ketidakmampuan Lee untuk melakukan hubungan. Polisi juga menemukan bukti bahwa Lee dan Ayun membakar semua barang bukti yang mengaitkan keberadaan gadis yang telah meninggal itu di rumahnya. Dalam perjalanannya membuang mayat gadis yang ia bunuh, Lee terlihat mengunggah sebuah video di mana ia sangat merindukan istrinya dan betapa ia sangat sedih sepeninggal istrinya. Kemungkinan hal ini ia lakukan untuk menarik simpati publik dan mengeliminasinya dari daftar tersangka untuk kematian istrinya. Di Korea, terdapat penilaian oleh lembaga terkait yang dimana penilaian tersebut untuk menilai apakah seseorang itu adalah seorang psikopat. Dan menurut lembaga tersebut, Lee termasuk dalam orang dengan karakter psikopat yang cukup tinggi dalam penilaian mereka. Lee akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup, sedangkan Ayun yang masih berusia 14 tahun tidak dijatuhi hukuman penjara. Menurut kabar, Ayun sekarang tinggal dengan kerabatnya. Yang masih menjadi pertanyaan, kenapa Ayun harus tinggal dengan kerabatnya? Ayun harusnya mendapatkan pemeriksaan psikologis lebih lanjut, mengingat peran Ayun yang cukup besar untuk menarik temannya itu. Dan Ayun diketahui masih ada di tempat kejadian ketika ayahnya membunuh temannya.
Park Sun-gyu yang merupakan mantan reporter KBS yang sekarang menjadi seorang politisi menyayangkan sikap media yang tidak memeriksa catatan kriminal Lee sebelumnya. Mengapa wartawan yang meliput kisahnya tidak mencari tahu reputasi dan catatan kriminal Lee sebelum menyiarkannya di televisi? Hal itu ada benarnya. Harusnya pihak acara lebih teliti dalam apa yang akan mereka tayangkan. Karena pada dasarnya, tujuan acara tersebut adalah juga untuk membantu mereka yang membutuhkan. Diharapkan bantuan dari masyarakat banyak yang ingin menolong tidak disalahgunakan oleh seseorang seperti Lee. Semua orang sangat tertipu akan penampilan Lee di tayangan televisi tersebut. Ia terlihat seperti sosok orang tua yang sangat mencintai keluarganya. Namun pada faktanya, ia adalah seorang predator. Lee yang terkenal akibat tayangan tersebut diketahui juga membuka donasi lewat website dan juga Twitter dengan mengatasnamakan putrinya. Ia mengatakan bahwa akan melakukan apapun untuk menyelamatkan putrinya yang sedang sakit. Lee kemungkinan menggunakan uang donasi untuk gaya hidupnya. Diketahui Lee mempunyai 2 mobil mewah, Ecus dan BMW, dengan estimasi nilai uang 40 juta won. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Stay tune.